Halo sahabat hipnoterapi, pada kesempatan ini saya akan memetik satu pengalaman dari salah satu klien saya. Klien saya ini bernama Ibu Mukti Lestari. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mukti Lestari bersama suami Bapak Rudi yang telah mengizinkan saya untuk mengupload video ini ke YouTube untuk pembelajaran. Nah, ini adalah satu peristiwa yang unik. Ternyata kita kangen kepada seseorang itu bukan hanya sekedar kangen. Ternyata kangen itu juga bisa membawa masalah buat kita. Seperti halnya dengan Ibu Mukti Lestari. Beliau ini sangat kangen kepada almarhum bapaknya, sehingga secara berangsur-angsur mempengaruhi psikis dari Ibu Mukti Lestari tersebut. Nah, jadi ceritanya begini. Bapaknya ini atau orang tuanya, bapaknya sangat sayang kepada Ibu Mukti Lestari ini. Apapun yang terjadi dengan Ibu Mukti Lestari ini, bapaknya selalu membelanya. Begitu juga dengan Ibu Mukti Lestari ini juga sangat menyayangi bapaknya. Sampai bapaknya ketika sakit, beliau merawatnya lebih kurang 2 tahun sampai bapaknya itu meninggal. Setelah bapaknya meninggal 1 tahun yang lalu, lebih kurang 1 tahun yang lalu, terjadilah satu perubahan di psikis Ibu Mukti Lestari itu. Mungkin Ibu Mukti merasa bahwa dia telah ditinggal sendiri, kehilangan pegangan hidup ya karena bapaknya sudah meninggal. Akhirnya banyak hal-hal yang terjadi seperti takut pada ketinggian, takut pada lorong-lorong sempit, seperti kalau masuk ke pesawat itu ada suatu ketakutan. Termasuk ke mall, kalau misalnya di bawah mall itu ada tempat parkiran itu gelap dan tidak ada jendela. Nah, ini juga menjadi satu ketakutan. Termasuk naik lift yang tempat yang sempit itu menjadi ketakutan. Jadi kalau mau diajak untuk menginap di hotel, kalau misalnya ada suatu perjalanan, dia sangat takut untuk menginap di hotel karena di hotel juga ada lorong-lorong tersebut. Dan ini sangat mengganggu Ibu Mukti Lestari dengan kondisi ini. Makanya pada hari Minggu yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, beliau dengan suami datang ke saya dan saya terapi. Dan ketika saya hipnosis, ternyata pangkal permasalahannya adalah kangen yang sangat berat terhadap bapaknya. Dan di dalam hipnoterapi itu Ibu Mukti sampai menangis dan mengatakan bahwa bapaknya itu sangat baik. Dapat kita bayangkan itu kasih sayang seorang anak terhadap bapaknya itu memang luar biasa. Karena sangat kangennya itu, semua sisi kehidupan Ibu Mukti ini berubah seperti yang tadi saya ceritakan itu. Akhirnya saya terapi dengan pendekatan 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah saya membuka hati, batin dari Ibu Mukti itu untuk melihat realita kehidupan ini, bahwa setiap orang itu pasti akan mengalami kematian. Kedua adalah saya menggunakan pendekatan agama yang diyakini oleh Ibu Mukti, yaitu agama Islam. Nah, dari 2 inilah pendekatan yang sudah saya lakukan, baru saya terapi terhadap permasalahan-permasalahan yang telah beliau alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah saya terapi dan saya bangunkan, dan ternyata perubahan itu langsung terjadi pada saat itu. Dia merasa bahwa dia lebih tenang, pikiran tenang, dan pada saat itu saya minta beliau ini membayangkan kalau misalnya di sini lorong sempit, tidak ada jendela, apakah itu terasa takut? Beliau mengatakan bahwa itu tidak takut, tapi belum tahu ya, dia belum mengalaminya langsung di lapangan. Dan pada saat itu suaminya membawanya ke mall, ya mau lihat apakah terjadi perubahan. Dan pada saat itu dibawa ke parkiran yang gelap, ya, kemudian bawa ke dalam mall, itu orangnya kan ramai kan. Dan pada saat itu tidak ada keluhan. Jadi baru 1 hari kemudian suaminya WA saya, itu hari Senin, bahwa istrinya itu ketika dibawa ke parkiran mall tidak ada keluhan, dan ketika melihat gedung yang tinggi-tinggi juga tidak ada keluhan, dan melihat orang ramai juga tidak ada keluhan. Akhirnya sebenarnya Ibu Mukti Lestari ini mau ke Makassar.
Dan kalau itu belum sembuh, itu akan ditemani oleh suami. Ternyata setelah saya hipno, Ibu Mukti Lestari sembuh, dan pada saat itu suaminya langsung membeli tiket untuk keberangkatan Ibu Mukti ini sendiri ke Makassar. Jadi inilah kekuatan dari hipnoterapi, dan pada saat ini saya akan memperlihatkan videonya kepada sahabat hipnoterapi semua sebagai pembelajaran. Ternyata hal-hal yang kecil itu bisa terjangkar di sana, dan Ibu Mukti Lestari itu terjangkar dengan rasa akrabnya terhadap bapaknya, sehingga perubahan itu mempengaruhi dirinya dan terjadi sedikit demi sedikit merubah dirinya, sehingga pada saatnya dia merasa tidak nyaman dengan semua kondisi yang dialaminya. Akhirnya saya terapi dan sembuh. Baik, sekarang sahabat hipnoterapi silakan menonton video ini. Gimana Bu? Bapak kenapa? Oh, kangen sama Bapak gitu ya? Iya Bu. Nah terus yang lainnya Bu, kangen sama Bapak apa lagi Bu masalahnya? Apa permasalahannya Bu? Apa masalah lagi Bu kangen sama Bapak selain itu? Hanya itu aja, kangen Bapak aja gitu aja ya? Karena kangen sama Bapak, karena Bapak sudah meninggal gitu ya Bu? Iya ya? Bapak baik ya? Oke ya Bu, manusia ya Bu, nangisnya Bu biar energi keluar semua Bu. Ya, Ibu kangen sekali sama Bapak ya. Ya, oke, Bapak sangat sayang sama Ibu ya. Ya gitu ya, sangat sayang sama Ibu gitu ya Bu. Ya, oke Bu. Ya, Ibu kangen sekali sama Bapak gitu ya. Oke, sekarang ini ya Bu, kita kan orang yang beragama, Ibu juga agamanya Islam kan, seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu cepat atau lambat pasti akan kembali kepada Dia. Betul kan Ibu? Cepat atau lambat. Sekarang yang paling penting adalah Ibu hadirkan di pikiran Ibu bahwa Bapak Ibu berada di sini. Dan Ibu lepaskanlah kangen Ibu pada Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, Bu. Sekarang Bapak Ibu berada di depan Ibu. Dan dia tersenyum sama Ibu karena Bapak berada di sana. Dia sudah berada di sisi yang Maha Kuasa Bu. Dia sudah bahagia. Ibu melepaskan ya Bapak Ibu supaya dia bahagia Bu. Ibu jangan berpikir kalau berpikir itu Bapak juga bisa di sana. Ibu melepaskan. Ibu setuju? Ya, biar Bapak mau Bapak bahagia di sana. Ya, setuju ya? Nah, Ibu harus mengikhlaskan, merelakan bahwa Tuhan itu, Allah itu sayang sama Bapak, dan Bapak sekarang sudah berada di sisinya dengan tenang dan dengan bahagia. Dan sekarang Ibu akan melihat Bapak Ibu yang hadir di sini, yang tersenyum dengan Ibu. Ya, dia tersenyum sama Ibu sekarang Bu. Coba Ibu lihat bapaknya, orang tua Bapak Ibu, Ibu kan kangen kan? Sekarang bapaknya Ibu sekarang berdiri di hadapan Ibu dan sambil tersenyum. Nah, coba Ibu juga tersenyum sama Bapak Ibu dan Bapak ya, tersenyum dan ikhlaskan apapun itu. Karena setiap manusia secara realita kita manusia itu dilahirkan, dari kecil, dewasa, tua, dan akhirnya kita harus meninggal untuk menghadap Allah seperti yang telah diajarkan oleh agama dan keyakinan. Setuju ya Ibu ya? Setuju ya? Nah, sekarang coba Ibu lambaikan tangan ke Bapak yang ada di depan Ibu itu. Coba lambaikan tangannya Bu. Lambaikan tangan ke Bapak Bu. Lambaikan tangan dan ucapkan selamat tinggal. Semua Bapak sehat, baik-baik saja di sana di sisi Allah ya, dan dengan keadaan yang sangat baik ya. Coba Ibu bicara di dalam hati Ibu, doain untuk Bapak supaya Bapak itu bisa sangat bahagia di sana. Dan kasih tahu ke Bapak bahwa Ibu di sini juga dalam keadaan baik-baik saja, yang mempunyai suami yang sangat sayang sama Ibu. Coba Ibu bicara dalam hati ke Bapak bahwa didoakan supaya Bapak diterima di sisi Allah, dan Ibu di sini dalam keadaan baik-baik saja bersama suami tentunya. Ayo Ibu. Ya, bagus sekali Bu. Itu ngomong ke Bapak, ini Bapak ada di depan Ibu. Ngomong semua apa Ibu bicarakan ke
baik-baik saja bersama suami tercinta. Ayo bicara Bu ya, Ibu. Saya berikan waktu Ibu 1 menit untuk bicara dengan orang tua. Kalau sudah Ibu kasih kode ke saya, lambaikan tangan. Kalau sudah selesai bicara sama Bapak, doa Ibu Bapak supaya Bapak bahagia di sini. Ikhlaskan kan, relakan Bapak pergi, Bapak sudah bahagia Bu. Dan lambaikan tangan yang bawa Bapak ya, Bapak baik-baik saja. Yuk kita kasih tahu, lambaikan tangan bilang Bapak baik-baik aja ya. Semoga diterima di sisi Tuhan, di sisi Allah, ya baik-baik saja di sana. Oke ya. Dan sekarang Ibu saya izinkan tidur selama 3 menit. 3 menit itu sama dengan berapa jam? Tadi sampaikan ke saya, Ibu datang ke saya berarti niat untuk keluar dari masalah. Ibu setuju? Kalau setuju, anggukan kepala. Setuju ya? Oke, luar biasa. Dan Ibu tadi katakan itu kalau masuk ke pesawat atau ruangan sempit, ya itu terasa sangat takut sekali. Sebenarnya itu adalah permainan pikiran dan rasa. Dan mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, ketika Ibu masuk ke ruangan sempit, semua itu seperti ruangan normal, seperti biasa. Semua ketakutan, kecemasan, semuanya lenyap. Ketika Ibu masuk ke pesawat ataupun ke tempat-tempat yang sempit, yang tidak ada jendela ataupun ada jendela yang sulit untuk dibuka, maka Ibu akan merasakan bahwa itu seperti ruangan biasa, ruangan normal. Mungkin ketika Ibu masuk ke pesawat atau ruangan yang sempit, yang ada jendela kaca yang sulit untuk dibuka, dan Ibu itu akan menganggap bahwa ruangan itu adalah ruangan normal pada umumnya, karena itu adalah permainan pikiran dan perasaan Ibu. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun berada, ketika Ibu masuk ke pesawat atau ke ruangan yang sangat sempit itu, Ibu akan melihat ruangan itu seperti ruangan normal. Arah dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, ketika Ibu masuk ke ruangan yang orangnya sangat ramai, itu adalah hal yang lumrah. Karena kita manusia adalah manusia sosial, kita itu bergabungan dengan orang lain, dan itu adalah hal yang biasa. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun Ibu mungkin berada, Ibu mungkin akan memandang bahwa keramaian di dalam sebuah gedung itu semuanya adalah hal yang biasa. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun Ibu mungkin pergi dan masuk ke sebuah gedung, dimanapun berada, keramaian itu adalah hal yang biasa, dan Ibu mungkin akan memandang itu sebagai hal yang biasa, hal yang normal. Dan mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun Ibu mungkin berada, semua rasa ketakutan, panik, semuanya lenyap dari pikiran. Dan Ibu juga takut akan ketinggian. Kalau masuk ke hotel rasanya melihat tempatnya kotak dan tinggi, Ibu merasa sangat takut. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun Ibu berada, di gedung apapun tanpa kecuali, dia bentuknya bulat, persegi, ataupun kotak-kotak, apapun bentuknya, Ibu menganggap semua itu adalah sama, dan Ibu terbebas dari ketakutan itu. Dan Ibu terbebas dari ketakutan akan ketinggian, karena itu adalah permainan pikiran dan perasaan. Ketika Ibu melihat gedung yang sangat tinggi ataupun bangunan yang kotak-kotak tinggi, semua berbagai sudut, Ibu akan memandang ini semuanya seperti normal adanya. Kemudian Ibu juga takut pada kegelapan. Dalam kehidupan Ibu itu ada terang, ada gelap. Kita takut pada sesuatu itu adalah
yang tak perlu ditakuti. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun ibu mungkin berada, ketika naik pesawat, ibu dengan sangat berani untuk naik ke pesawat dan melihat bahwa pesawat itu terbang dan ruangan di dalamnya semua itu adalah normal, adalah hal yang biasa. Dan ibu juga terbebas dari ketakutan terhadap orang ramai. Ketika ibu melihat orang ramai, ibu akan semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. Dan ibu akan melihat kegelapan itu sebagaimana adanya, dan sejak ada siang pasti ada malam, dan kegelapan itu adalah hal biasa. Dan mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun ibu mungkin berada, kegelapan itu adalah hal yang biasa yang tak perlu ditakuti. Dan apa yang saya sampaikan tadi, ibu, kalau ibu setuju, ibu anggukkan kepala. Kalau ibu setuju apa yang saya sampaikan tadi, ibu anggukkan kepala. Oke, terima kasih. Dan sekarang untuk membuat komitmen, apapun yang telah saya sampaikan semuanya, sugesti-sugesti positif ini yang saya sampaikan, kalau ibu setuju, kepalkan kedua tangan pokok. Gumpalkan tangan pokok, dua-duanya. Iya, pokok. Bahwa ibu setuju, ya. Kuat, ini pokok, dua-dua, pokok. Iya, luar biasa, pokok. Oke, ibu setuju ya. Oke, lepas semua, luar biasa. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, semua permasalahan-permasalahan yang ibu, energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh semuanya keluar dari tubuh ibu, dan ibu akan hidup seperti normalnya manusia lain, bersosialisasi dengan orang banyak dan melihat orang banyak itu sebagaimana adanya. Dan semakin ibu melihat orang ramai itu, ibu semakin nyaman. Ketika ibu berada di tempat yang gelap, ibu juga semakin nyaman. Ketika ibu naik pesawat juga semakin nyaman. Ketika ibu berada di tempat yang sangat sempit, tak ada jendela, juga ibu terasa sangat nyaman. Karena semua ini pada prinsipnya adalah normal dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan sekarang ibu juga takut pada naik lift, ruangan sempit. Lift itu hal yang biasa. Lift itu hal yang biasa. Dia mengantar kita dari atas ke bawah dan dari bawah gedung ke atas. Dan itu biasa. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun ibu berada, ibu dengan sangat nyaman untuk naik lift, baik itu berupa eskalator maupun dalam lift berupa box, semuanya adalah hal yang biasa. Dan ibu sangat nyaman ketika naik lift itu, baik itu eskalator, tangga berjalan, ibu juga sangat nyaman untuk naik lift itu, eskalator itu, maupun lift yang sifatnya kotak yang mengantar ibu ke atas gedung maupun ke bawah gedung, dan ibu sangat nyaman ketika naik lift itu. Dan terhindar dari segala macam ketakutan, karena itu adalah permainan pikiran dan perasaan. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun ibu mungkin berada, ibu sangat percaya diri untuk naik lift, dan ibu merasa sangat nyaman untuk naik lift, box maupun eskalator. Untuk sekarang, mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, semua permasalahan ibu selesai, dan ibu akan hidup seperti normalnya orang lainnya. Dan setelah bangun, ibu akan terasa sangat nyaman dan sudah terbebas dari semua permasalahan-permasalahan. Sekarang saya akan membangunkan ibu dalam hitungan 1. Ketika ibu bangun, ibu akan sangat sehat, beribu-ribu kali sehat, dan segar juga beribu-ribu kali segar. 2. Ibu mungkin akan menolak semua sugesti-sugesti negatif atau kata-kata negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan ibu. 3. Ibu mungkin akan menerima semua sugesti-sugesti positif atau kata-kata berupa nasihat-nasihat yang bermanfaat yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan ibu. 4. Setelah ibu bangun nanti, segala sugesti-sugesti positif yang telah saya tanamkan itu akan kuat, sangat
kuat beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali lebih kuat daripada sebelumnya. 5. Bangun. Sehat dan segar, 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 sehat dan segar. Bukti gimana? Nah, sahabat hipnoterapi, mungkin sudah nonton ya video dari Ibu Mukti Lestari ini, dan ini ada sebagai pembelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi suatu peristiwa kalau tidak diselesaikan, ketika kita terjangkar di sana, maka itu akan secara berangsur-angsur mempengaruhi psikis kita. Peristiwa itu kebanyakan yang terengker atau terjangkar di sana itu adalah peristiwa yang tidak menyenangkan, seperti yang terjadi dengan Ibu Mukti Lestari ketika bapaknya meninggal dan bapaknya sangat sayang dengan Ibu Mukti Lestari, sehingga kondisi itu terjangkar di sana, dan ketika kita tidak selesaikan dengan hipnoterapi, maka dia akan tetap terjangkar di sana dan akan mempengaruhi atau mempersulit hidupnya. Setelah saya hipnoterapi, saya membukakan realita kehidupan ini dan pendekatan agama, dan saya terapi, akhirnya dia benar-benar sudah terbebas dari permasalahan tersebut. Terima kasih, bersama saya Sahari dalam channel Sahari Hipnoterapi dan Luar Biasa. Yeah.